Pertarungan terjadi begitu sengit, dan untuk sekilas, Takasugi ada di atas angin. Hingga akhirnya, Takasugi juga terlahir kembali. Dia menjadi sesosok bayi kecil, dan Takasugi sendiri mengepalai sebuah pasukan khusus, sebuah unit spesial yang memang bertugas untuk mengobrak-ngabrik medan pertempuran. Dan unit itu bernama Kiheitai. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Oke, saya Minasan, selamat datang kembali di Sound Speak. Jadi kali ini mari kita lanjutkan kembali Gintama karakter story-nya. Kalau pertama dulu aku udah bikin Gintoki, kali ini aku putuskan yang kedua adalah Takasugi. Dengan menimbang semua komentar dan permintaan, aku putuskan untuk yang kedua aku bahas frenemy-nya Gintoki dulu, si Takasugi. Sekali lagi aku berterima kasih, sudah banyak banget request-requestnya. Nanti aku akan kerjakan satu demi satu. Aku janjikan cepet kalau respon video ini bagus. Kenapa aku baru ngebahas lagi sekarang gitu ya, ngebahas Takasuginya sekarang? Karena terakhir kali aku ngebahas Gintama itu cukup perih dan pedih buatku. Aku udah berjuang mati-matian, cuman responnya kelihatannya nggak begitu baik. Jadi ya wajar lah ya kalau aku ada luka di hati dan harus perlu waktu cukup lama untuk menyembuhkan dan pede lagi ngebahas Gintama. Jadi nanti semua yang kalian minta, ngebahas soal Oboro, ngebahas soal Altana, ngebahas soal keluarganya Kagura, semuanya nanti akan aku bahas satu demi satu. Tapi ya itu tadi, tergantung dengan responnya. Langsung kita mulai aja. Kali ini kita akan bahas menelusuri napak tilas kehidupan orang yang begitu kejam, begitu bengis, tapi dalam hatinya dia itu sangat lembut dan orang yang mencintai dan mengagumi gurunya. Ini dia kisah hidup dari Takasugi Shinsuke. Silahkan di like, share, subscribe kalau kalian suka pembahasan kali ini. Jangan lupa di follow Instagram Sound Speak. Mari kita mulai ceritanya. Chapter 1, Anak Nakal dari Sekolah Militer. Takasugi Shinsuke, sama halnya seperti Gintoki, kita nggak pernah tahu dan nggak pernah lihat siapa keluarganya dan siapa orang tuanya. Satu hal yang kita tahu pasti, dia itu lahir dari sebuah keluarga samurai yang cukup mampu dan cukup berada. Makanya dia bisa disekolahkan di sebuah sekolah militer. Sekolah yang nantinya lulusannya itu bisa menjadi seorang samurai. Tapi Takasugi kecil ini merasa dia nggak cocok dengan lingkungan sekitarnya, karena merasa orang-orang yang ada di sekolahan itu, teman-teman sekolahnya dia itu samurai yang fake. Mereka semua bisa menjadi samurai karena pangkat, jabatan, dan kekayaan orang tua mereka. Bukan karena memang mereka sendiri itu punya bushido, punya sebuah tekad kuat pengen jadi seorang pendekar pedang. Dia melampiaskan semua kekesalannya itu pada temannya, yaitu Katsura Kotaro. Mereka berdua ini bisa dibilang orang yang agak terbuli gitu loh ya, murid-murid yang cukup terbuli di sekolahannya. Dan Takasugi sendiri memang suka cari masalah, sampai suatu ketika dia itu dikerumuni oleh begitu banyak anak-anak sekolahannya yang nggak suka nih, yang pengen ngajar dia. Ketika pertengkaran akan terjadi di sebuah kuil ini, nongol tiba-tiba Sakata Gintoki kecil yang menghentikan pertengkaran itu tadi, dan disusul oleh kemunculan Yoshida Shoyo. Guru dari Gintoki ini baru aja membuka sebuah sekolah umum bernama Shoka Sonjuku yang menerima semua anak-anak kurang mampu, anak-anak yatim, anak-anak yang miskin untuk diajari belajar, membaca, menghitung, dan menjadi samurai. Takasugi yang tertarik dengan konsep sekolahan ini penasaran dan mendatangi dojo sekaligus sekolah Shoka Sonjuku ini, dan ia mencoba menantang murid terkuat sekolah tersebut yang tidak lain tidak bukan Gintoki. Berapa kali gagal, berapa kali kalah, ia pun akhirnya belajar dan mengerti apa makna sebenarnya menjadi seorang samurai yang sejati. Sampai pada suatu momen dia berhasil mengalahkan Gintoki untuk pertama kalinya, dan semenjak itu dia bersama Katsura diterima di sekolah Shoka Sonjuku. Waktu terus berjalan, dia bisa hidup dengan cukup enak, dengan cukup nyaman bersama dengan teman-teman sableng dan guru yang dia kagumi ini. Sampai suatu ketika Shoyo ditangkap dan sekolah ini harus ditutup paksa dengan dibakar oleh Bakufu. Takasugi bersama dengan Gintoki, Katsura, dan semua murid-murid lainnya merasa kehilangan atas guru yang mereka sayangi ini, dan mereka bersumpah akan mengambil kembali apa yang sudah direnggut dari mereka. Chapter 2, Sang Pemimpin Kiheitai. Sumpah ini tadi mereka pegang, dan mereka akhirnya terjun ke dalam medan perang. Takasugi dan teman-temannya ikut bertempur dalam perang Joy bukan atas nama nasionalisme, tapi semata-mata untuk merenggut kembali Yoshida Shoyo, guru mereka. Sakata Gintoki, Katsura Kotaro, Sakamoto Tatsuma, dan Takasugi Shinsuke tentunya, mereka menjadi 4 pionir dan tombak dari pasukan Jowi ini. Dan Takasugi sendiri mengepalai sebuah pasukan khusus, sebuah unit spesial yang memang bertugas untuk mengobrak-ngabrik medan pertempuran. Dan unit itu bernama Kiheitai.
Hari-hari mereka habiskan dengan pertempuran, darah, dan pedang, sampai di suatu titik di mana mereka menyadari bahwa usaha mereka sia-sia. Yoshida So yang ingin mereka selamatkan, justru akhirnya harus dieksekusi di depan mata mereka. Takasugi yang amat sangat mencintai dan mengagumi gurunya berusaha menghentikan Gintoki yang ingin menebas kepala gurunya sendiri sebagai bentuk janjinya. Namun teriakan dan permohonannya itu semua sia-sia ketika pisau oboro menusuk matanya dan membuatnya terdiam sambil memperhatikan dengan satu mata yang terbuka gurunya dipenggal di depan matanya. Chapter 3, Teroris Penghancur Negara. Karena kehilangan dan kekosongan atas meninggalnya sang guru di depan matanya dia, Takasugi pun memutuskan untuk berpisah dengan Gintoki dan Katsura. Namun dia bukan memilih untuk menjadi rakyat biasa aja, dia menyimpan sebuah dendam yang amat sangat besar terhadap negerinya yang sudah menjual tanah mereka dan guru kesayangannya kepada bangsa asing, kepada Amanto. Perasaan benci ini berubah menjadi sebuah aksi, dan aksi ini diwujudkan dalam sebuah tindakan terorisme. Kiheita yang sebelumnya sudah dihabisi dan dihentikan, kini dibangkitkan kembali oleh Takasugi, namun kembali beroperasi sebagai kelompok teroris. Ia mulai perlahan-lahan mengumpulkan semua pasukan-pasukan yang ia perlukan, menyiapkan semua rencana besar yang ia butuhkan untuk menjungkir balikkan negara. Ia mencari dan merekrut tangan kanannya Kawakami Bansai, penembak jitu Kijima Matako, sang ahli strategi Takechi Henpeita, dan sang penjagal Okada Nizo. Tim inti utama Kiheita sudah terkumpul dan mereka selama bertahun-tahun bergerak secara underground, secara diam-diam, semu bayang-bayang. Perlahan-lahan dia mencari celah dan mengumpulkan koneksi dengan orang-orang yang bisa membantunya. Mulai dari menghasut Hiraga Gengai untuk mengacaukan sebuah festival demi membunuh shogun, membuat bioweapon bernama Benizakura dengan membayar seorang ahli pedang ternama Murata Tetsuya, beraliansi dengan bajak laut luar angkasa Harusame, menghasut Ito Kamotaro untuk menempati posisi kepala Shinsengumi, bekerja sama dengan para Yato dari Divisi 7 Harusame, beraliansi dengan polisi Mimawari Gumi, dan fraksi Hitotsubashi. Semuanya dirancang perlahan-lahan, meskipun ada kegagalan beberapa kali, Takasugi tetap mantap dengan aksinya, dengan visinya, dengan misinya untuk mengubah Edo menjadi lautan api dan memenggal kepala shogun. Hingga akhirnya semua rencananya itu sampai pada suatu titik dengan menggunakan semua koneksi yang dia punya. Dia menjalankan aksinya untuk mengejar dan memenggal kepala shogun. Sayangnya rencana ini tidak berjalan begitu mulus, hingga akhirnya dia harus berhadapan kembali dengan kawan tapi lawannya dia, Sakata Gintoki. Setelah ratusan episode dan ratusan chapter kita nantikan, pertarungan terjadi begitu sengit, dan untuk sekilas, Takasugi ada di atas angin. Hingga akhirnya, Tendoshu mengirim Tenshoin Naraku untuk menghentikan keributan yang terjadi, dan secara tidak langsung menggagalkan rencana besar Takasugi untuk menjungkir balikkan Edo. Dan pada akhirnya, ia pun juga harus ikut mundur dengan pertarungan yang bisa kita bilang seri. Namun untuk Kiheitai, ini bukan sebuah seri, melainkan kegagalan dan kekalahan besar. Chapter 4, Kejatuhan dan Kebangkitan Kiheitai. Setelah misinya, rencana dia yang sudah dia siapkan dengan begitu detail itu gagal begitu aja, Takasugi dan Kiheitai tidak punya siapapun lagi yang menjadi koneksi yang bisa melindungi mereka. Fraksi Hitotsubashi serta Mimawari Gumi hanya memperalat mereka, dan kini mereka tengah dikejar oleh pasukan Harusame. Satu-satunya sekutu mereka adalah Kamui, Abuto, dan semua pasukan Divisi 7 Harusame yang membawa tubuh pingsan dan koma Takasugi menuju planet Rakuyo. Namun sayangnya usaha pelarian ke planet ini pun juga gagal, karena para Divisi 7 Harusame dan Umibozu yang secara tidak langsung menjaga Takasugi sudah diendus keberadaannya oleh Utsuro dan Harusame. Keadaan begitu kacau, semua pasukan Kiheitai yang tersisa merasa bahwa kepala mereka ini, tuan mereka ini, kapten mereka mungkin tidak akan bisa bangkit lagi. Mereka kehilangan arah, putus asa, dan hanya bisa menantikan kapan kapten mereka bisa bangkit kembali. Dan itu tidak berselang lama, karena akhirnya Takasugi yang sekarat bangkit, siuman, dan kembali bertarung di medan pertempuran. Ia kembali menggenggam dan mengayunkan pedangnya, namun kali ini dia tidak sendirian karena ditemani oleh teman-teman dia dari masa Perang Jowi dulu.
Reuni ini hanya terjadi sekilas sayangnya karena semua pihak punya agenda dan tujuan masing-masing. Takasugi bersama Kiheitai yang merasa tidak punya urusan apa-apa di planet itu memutuskan untuk melarikan diri. Namun sayangnya usaha pelarian diri ini pun tidak berjalan mulus karena dihentikan oleh Oboro. Di saat itu Takasugi berhasil mengalahkan Oboro, menghentikan darahnya yang abadi, dan di saat itu pula ia juga belajar, ia juga mengetahui tentang fakta mengenai identitas asli gurunya, Yoshida Soyo, yang ternyata merupakan identitas lain dari seorang mutan Altana bumi bernama Utsuro. Dari situ, Takasugi mengumpulkan semua pasukan Harusame yang tersisa, dan dia menyimpan satu tujuan dan visi lain dalam kepalanya, itu adalah untuk menghentikan Utsuro. Takasugi, Kiheitai, dan semua sisa pasukan Harusame lainnya akhirnya datang secara heroik untuk menyelamatkan pasukan bumi yang mencoba untuk menghentikan pasukan pembebas Altana. Di sana Takasugi beraksi mati-matian, tidak hanya berhasil memporak-porandakan isi kapal Amenotori, namun dia juga berhasil menghancurkan energi utama kapal terbang ini, dan dia juga berhasil mengalahkan dalang di balik penyerangan kepada bumi, sang pemimpin pasukan pembebas Altana, Enso. Namun, semua aksi itu tidak cukup bagi dia, karena dia masih punya satu tujuan lagi. Dia tahu bahwa para Tendoshu memiliki darah Utsuro dalam tubuh mereka. Maka dengan sisa kekuatan dan sisa tenaga yang dia miliki, berpegang teguh pada kata-kata dan abu dari seniornya yaitu Oboro, dia mencoba menghentikan dan menghancurkan semua sisa-sisa tubuh Tendoshu. Namun, usaha itu gagal, aksinya dia berhasil dihentikan oleh para pasukan Tendoshu, dan ia pun terperangkap dalam kapal Amenotori yang jatuh dan meledak di atas Edo. Chapter 5, Pengorbanan Murid Shoka Shonjuku. Secara logika manusia, seharusnya dia sudah mati saat itu. Dengan luka-luka serta ledakan besar yang terjadi di kapal itu, seharusnya dia sudah mati. Namun di saat-saat terakhir, dia menancapkan abu jenazah Oboro yang terkontaminasi dengan darah abadinya Utsuro ke dalam jantungnya dia. Sehingga akhirnya dia pun menjadi manusia abadi atau setengah abadi, karena tubuhnya meskipun bisa terregenerasi, namun darahnya tak bisa dipungkiri sudah mulai layu. Darahnya sudah mulai membusuk dan tidak lama lagi dia akan menemui ajalnya. Mengetahui hal itu, dia pun berkelana meninggalkan Kiheitai yang selama ini dia pimpin untuk mencari Gintoki. Dia tahu bahwa Gintoki membawa dan memiliki jantung Utsuro yang amat sangat penting untuk kebangkitan Utsuro ini. Sekali lagi, dengan pola yang sama, dia ingin menghancurkan sisa-sisa Tendoshu dan mencegah kebangkitan Utsuro. Dia pun bekerja sama kembali dengan Gintoki untuk memastikan jantung Utsuro ini tidak disalahgunakan demi kebangkitan Utsuro. Takasugi dan Gintoki akhirnya bertemu kembali dengan Katsura, dan sekali lagi di tanah Edo mereka kembali beraksi untuk menghentikan Utsuro. Begitu banyak pertempuran yang terjadi, Takasugi dengan sisa-sisa darahnya akhirnya bisa bertemu kembali dengan sosok guru yang ia sayangi selama ini. Yoshida Soyo ada di depan matanya dia. Namun ternyata darah yang selama ini bisa membuatnya bisa tetap hidup justru menjadi bumerang bagi dirinya. Karena darah itu mengandung jiwa Utsuro yang pada akhirnya mengambil alih tubuhnya. Tubuh fisik Takasugi saat ini dikendalikan oleh Utsuro, dan setelah saat itu tubuh fisik ini ditemui, diajak bertempur, dan dikalahkan oleh Gintoki. Takasugi yang tahu bahwa darahnya yang abadi itu sudah mulai membusuk, akhirnya mengucapkan salam perpisahan kepada kawan tapi lawannya ini, orang yang amat sangat dekat namun juga sangat jauh dengan dirinya, kata Gintoki. Setelah tubuhnya tidak bernafas lagi, ia tergeletak di atas terminal Edo yang hancur, dan kemudian dia dilahap oleh energi Altana yang meluap dan mulai reda karena pengorbanan Soyo. Saat itu kita merasa Takasugi sudah berakhir hidupnya dan tidak ada lagi yang namanya Takasugi di muka bumi. Tapi beberapa saat kemudian Kijima Matako menemukan seorang bayi kecil terlahir di sebuah gua, dan sama halnya seperti Utsuro atau Soyo yang selama ini tuh bisa bangkit kembali, bisa terlahir kembali, Takasugi juga terlahir kembali. Dia menjadi sesosok bayi kecil yang entah apakah di dalamnya memang jiwanya dia atau bukan. Tapi satu hal yang pasti, kehadiran dan keberadaan Takasugi kecil ini menjadi arti baru bagi perjalanan Kiheitai. Dan itulah kisah dari Takasugi Shinsuke. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari dia ya, meskipun dia tuh di 3/4 cerita awal dikisahkan sebagai antagonis, sebagai villain,
Tapi di akhir-akhir cerita dia menunjukkan sisi lembutnya dia, sisi penyayang, sisi caringnya dia, yang meskipun ditunjukkan dengan cara yang ketus tentunya. Itu aja untuk video kali ini. Silahkan di like videonya. Kalau kalian memiliki bahasan kali ini, jangan lupa berkomentar, di-share teman-teman kalian, dan terakhir jangan lupa di-follow Instagram Soundspeak dan subscribe buat kalian yang menikmati lebih banyak konten anime dan manga dari channel Soundspeak, karena anime dan manga itu yang aku suka dan kalian suka. So I'll see you guys in the next video. Itarashai minasan.